warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat ini saya berada di Selopokoe dan sekarang ini sedang menuju ke rumah Pak Bustan dari Bu Masarti untuk mencari informasi yang lebih lanjut tentang tenun wajo. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa yang baik hati. Dan sekarang ini saya bersama Bapak Bustan yang bekerja yang terkait dengan tenun wajo, terutama bahan dasarnya dari ulat sutra, kemudian makanan ulat sutra itu seperti apa kira-kira ceritanya Bapak ini. Mungkin bisa Bapak ceritakan seperti apa Pak itu, dan di mana tempatnya, dan bagaimana ulat sutra dari mana asalnya, kemudian murbainya itu dari mana, dan seterusnya. Silakan Pak. Kalau sekarang ulat sutra berasal dari produksi bibitnya dari Perum Perhutani yang Tanjung Susope itu ulat sutranya. Ya, bibitnya dari sana. Bibit ulat Ya, sutra. ya. Ya, terus Kalau di wajo di atas tanggal 1 tanggal 1 setiap bulan. ya tanggal 1 setiap bulan. Ya. Di hari masyarakat sampai 21 hari sampai 22 hari bisa buat kokon. Jadi 21 sampai 22 hari itu Buat kokon. ketika ulat-ulat itu dipelihara ternyata bisa menciptakan itu apa, sudah mulai ada air liurnya itu menjadi Ya. kokon itu. Ya. Nah, terus Kurang lebih 6-7 hari baru dipanen, langsung dipintal di masyarakat. 6-7 hari setelah kokon itu. Ya, Nah, baru dipintal. dipintal. Ya. Oke. Ya. Terus Pak, ya. Kalau pepintalnya sekarang di masyarakat 50.000 sampai 60.000 per kilo benang. Kalau anunya, kokonnya bisa sampai 7 sampai 8 kilo. Kokon 1 kilo benang. 8 kilo kokon menghasilkan 1 kilo benang. Ya. Wah, luar biasa. Dan itu Pak, kalau harga kokon itu per kilo itu berapa? Kalau harga kokon sekarang 50 sampai 60.000 per kilo kokon. Ya, 60.000 per kilo. 50 sampai 60.000. 50 sampai 60.000. Nah, Kalau harga benangnya ya. 500.000 sampai 600.000 per kilo benang. Ya. Kalau dalam satu boxnya bisa menghasilkan 5 sampai 6 kilo benang. Ya, 5 sampai 6 kilo benang. Ya. Itu satu box apa itu Pak? Satu box kalau satu boxnya itu jumlah telur 22 sampai 25. Yang kokonnya itu, Ya, yang telurnya. yang telur. Telur ulat sutra, jumlah telur dalam satu box Ya. 22.000 sampai 25.000 butir Butir. Ya. Ya. Dalam satu boxnya. Nah, itu harganya tadi. Harganya kalau sekarang harganya 12.000 Bibitnya per box. per box ya. Ya, 12.000. Dan itu per box bisa menghasilkan 5 sampai 6 kilo benang. wah, luar biasa. Kali Ya. itu dipelihara itu Pak ya. Ya. Dipelihara itu bibitnya. Dalam 1 hektarnya bisa 10 box. Dalam 1 hektar. Itu 1 hektar itu apa maksudnya itu Pak? Tanaman Murbainya. tanaman murbainya Ah, 1 hektar tanaman murbai bisa 10 sampai 12 box. itu cocok untuk makanannya, untuk sampai 10 box itu bibit ulat sutra itu. Ulat sutra. Luar biasa ini perbandingannya. Terus apalagi Pak kira-kira yang terkait dengan itu? Dalam 1 kilo benang bisa 3 sampai 4 sarung sarung sutra. 1 kilo benang bisa sampai 3 sampai 4 sarung sutra. Ya. Jadi itu bisa diperbandingkan bahwa 1 kilo benang tadi itu harganya 500-an. Ya. Sehingga bahan dasarnya saja sudah mahal, kemudian tentu ketika ditenun, kemudian ya tentu harga sarungnya juga memang akan lebih tinggi harganya. Kalau bibitnya
khusus di Perum Permintaan sekarang Ya. di Sumatera. Biasa juga ada dari Cina. Oh, Impor Cina. ternyata ada impor dari Cina juga. Kalau Ya. harganya kalau Cina dulu masih dirancang 250 per box. Per box. Kalau aja produksi Perum cuma 110, 120. Ya, 120. Kalau Cina 200, 250. Wow. Jadi kalau bahan bibit impor itu lebih mahal, harganya 250.000. Jadi masih lebih murah di wilayah kita sendiri. Nah, bagaimana adakah Pak itu masyarakat itu yang secara individu memelihara sendiri di dekat rumahnya atau apa di kampungnya? Kalau di Wajo ada 12 kelompok tani. Ya, seperti apa itu Pak? Di mana saja? Di Walanda itu di Sabang Paru 8, Iya, Majaulan 2, iya, Giliran juga 2. iya. Berarti Giliran di Desa Pasalorang, daerah transmigrasi. ya 2 12. kelompok. Oh iya, 2 kelompok sih. Ya, 2 kelompok juga. Berapa jumlah keseluruhan itu Pak? Kalau jumlah keseluruhan lebih 200. Lebih 200, Iya. termasuk yang ada di Sabang Paru juga. Iya, Kak? Oh, ada juga di Sabang Paru. ada juga 8 kelompok di Sabang Paru. Jadi di Sabang Paru 8 kelompok, Di Walanda 4 kelompok. 4 kelompok, Sompe 1 kelompok, 1 kelompok ya. 5 kelompok di Walanda, Ya, Sompe 1, Ya. Pasaka 1, ya. Selatan 1, Oh, 8 kelompok semua. 8 kelompok. Tapi kalau yang 200 itu tadi? Ada juga di Macanang, daerah Majaulan. Oh, di daerah Macanang, Kecamatan Majaulang. Ya. Ada juga di Pasalorang, Oh, Kecamatan Giliran. berarti cukup banyak juga kelompok yang Ya, bekerja itu Pak ya. 12 kelompok untuk Terus selain tenun itu Pak, tenun apa namanya itu? Yang rumah? Tenun bola, tenun bola, gerokan. gadokan ya. Kalau yang tenun bola-bola ada juga kayak yang kelompok-kelompok tersendiri atau lain gitu. Ada kelompok tersendiri. Kalau di saya cuma macam di Sempang itu Nah, banyak kelompok-kelompok. jadi Bapak ini lebih banyak keterkaitan dengan bahan dasar untuk pembuatan tenun wajo. Karena beliau bekerja sebagai apa Pak? Penyuluh sutra, Nah, penyuluh sutra alam. pendamping kelompok tani. Ya, Saya mendampingi 12 kelompok tani. ya di Kabupaten Wajo. Luar biasa. Jadi jabatan Bapak waktu itu apa? Penyuluh kehutanan, Penyuluh di kehutanan, samping pendamping kelompok tani sutra. pendamping kelompok tani sutra. Luar biasa. Jadi memang Wajo potensial sekali. Oke, terima kasih pemirsa.